Puji Tuhan, meskipun tadi hujan, deres, tapi tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Oke, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini kami lewati Tuhan bersama Engkau. Banyak masalah yang terjadi Tuhan, tapi kami percaya semua seizin-Mu Yesus. Melewati segalanya kami tenang Tuhan, kami damai Tuhan, karena kami tahu semua itu datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Ini kami Tuhan, Tak pernah Kau lepas
di tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini. Kau pulihkan kami, Hati menyembuhkan yang terluka, turkan tenang bersamamu, Bapa. hadir Tuhan, hadir Yesus. Dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini. Menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Melalui kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, esok hari Tuhan akan kami jelang bersama denganmu Yesus. Tuhan yang menolong kami minggu lalu, Tuhan yang menolong kami tahun lalu, Tuhan yang sama yang akan menolong kami di masa depan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus. Ini iman kami Tuhan, ini hati kami Yesus. Keajaiban karya-Mu. Siapakah aku ini yang Kau hargai?
percaya Tuhan, Yesus kami ajaib, Yesus kami hebat. Mari sama-sama yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Boleh kita tepuk tangan Bapak Ibu.
Masih merasakan damai sukacita itu Bapak Ibu? Amin ya. Saya percaya semua kita di tempat ini, kita datang ke sini, kita mau lebih lagi kenal sama Tuhan. Kita mau lebih lagi mengerti apa mau Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, dalam sekali kasih-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami tahu Tuhan hanya Engkau satu-satunya yang mampu kami sembah Tuhan. Yang akan kami agungkan seumur hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersama-sama kita katakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang terpunya selama kami percaya dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau selamat, Kau yang terikat, berikanku dengan darah-Mu. Kami percaya Tuhan,
gumulkan Tuhan. Kami percaya Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ku pulihkan kami Tuhan. Terima kasih. Pulihkan kami Tuhan. Seumur hidup Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan. Seumur hidupku ku mau Sekali lagi katakan dengan iman saudara. Seumur hidup. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Berikan sorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Mulut kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hati kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami menghormati Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini.
Kalau mau dibaca semua, itu juga berkata tentang sebuah pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Ya. Kata-kata yang keluar melalui mulut kita itu berasal dari dalam hati kita. Seringkali mungkin kita mendengar, itu cuma ngomonganku aja, tapi hatiku itu loh baik. Enggak Bapak Ibu, kita nggak bisa dibohongi seperti itu. Apa yang keluar melalui mulut kita, itu keluar dari dalam hati kita. Pasti nggak bisa dibohongi. Ya. Matius 12 ayat 33 sampai 37, semua kata yang keluar dari mulut kita itu mewakili apa yang ada di dalam hati kita. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Untuk itu ketika kita mau memperkatakan sesuatu Bapak Ibu, kita pikir kembali, kata-kata ini benar enggak? Kata-kata ini menyakiti enggak? Tapi seringkali kalau orang emosi tidak akan pernah memikirkan kata-kata yang keluar, itu yang pada akhirnya akan menghancurkan. Orang emosi akan dengan mudahnya keluar kata-kata dari mulutnya, bahkan kata-kata yang kasar, bahkan tidak layak didengar oleh telinga itu kadang keluar. Tapi setelah masalah itu selesai, kita akan menyesal. Untuk itu kita harus terus belajar, untuk kita memperhatikan, kita untuk menimbang-nimbang setiap kata yang keluar melalui mulut kita. Untuk itu mari kita perhatikan perbendaharaan kata yang keluar dari mulut kita. Tidak boleh ada kata yang sia-sia yang kita ucapkan, sebab salah satu hal yang akan dihakimi pada hari penghakiman adalah perkataan kita. Karena menurut ucapan kita dibenarkan atau kita dihukum. Kalau kita coba baca di Roma pasal 10 ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini tentang perkataan juga Bapak Ibu. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jika hati dan mulut kita berada pada kondisi yang selaras, ya, jika hati dan mulut kita ada pada kondisi yang selaras sesuai dengan firman Tuhan, maka sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya. Ingat ya, kita harus ingat setiap firman ya yang kita dengar itu biarlah menjadi rema dalam hidup kita. Jika hati dan mulut kita pada kondisi yang selaras sesuai dengan firman Tuhan, ingat, maka sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada kuasa perkataan yang masih relevan sampai saat ini untuk kehidupan orang-orang percaya. Melalui sebuah perkataan, paling tidak ada 6 hal yang malam hari ini mau saya sampaikan Bapak Ibu. 6 hal, banyak sekali, panjang, nanti sampai jam 9 enggak selesai. Ya, enggak Bapak Ibu. Melalui perkataan yang pertama, kita dapat mencabut rasa takut. Ya. Yang pertama, perkataan itu bisa mencabut rasa takut. Satu contoh, anak saya itu sekarang yang besar kelas 2 SMA. Kelas 3 SMA sebentar mau masuk kuliah. Ya puji Tuhan, kalau Tuhan izinkan, dia sendiri pengen masuk di kedokteran. Ya. Ketika UC sudah buka gelombang pertama, dia ikut tes dan masuk dengan dapat beasiswa. Tapi dari awal anak saya itu mulai masuk kelas 3 sudah ngejar les sana les sini karena pengen masuk di UNER. Ya, saya hanya mendukung. Ketika dia ikut tes di UC, puji Tuhan diterima dengan beasiswa. Tapi karena dia mau ikut dengan jalur tes di UNER, nggak diambil Bapak Ibu. Yang UC nggak diambil. Terus habis itu
Ketika nggak diambil, nilai beasiswanya turun dari 100 juta menjadi 50 juta. Nah, itu nilai beasiswanya. Dia nangis Bapak Ibu, nangis. Saya minta telepon ke sana, tapi memang sudah nggak bisa. Karena waktunya cuma 24 jam ketika nilai keluar dan harus segera dibayar. Terus saya ikut tes yang lainnya, mau tes di tempat lain. Terus saya bilang, ini aku takut. Kamu harus percaya, kalau kamu tidak diterima di sini, kamu akan diterima di tempat di UNER. Kalau kamu memang bisa diterima di sini, kamu akan nggak diterima, enggak apa-apa. Ini aku nanti ya paling nggak keterima. Saya selalu kasih support. Kata-kata saya, kamu enggak boleh takut. Kamu sudah melakukan bagianmu. Kamu sudah belajar. Kamu sudah les sana sini. Kamu enggak usah takut. Saya terus kata-kata saya. Saya akhirnya dia ambil yang di UC. Ambil yang di UC, sudah saya bayar. Berapa hari kemudian dia masih bingung. Saya masih mau tetap ngejar di UNER. Saya sebagai orang tua, saya hanya mendukung. Sekalipun nilai di UC yang sudah saya masukin itu besar sekali menurut saya. Tapi saya bilang, sudah enggak apa-apa, kamu kejar aja. Sampai kalau kamu diterima, itu anugerah Tuhan. Tapi kalau kamu enggak diterima, ya kamu sudah ada tempat di UC. Akhirnya dengan kata-kata saya, dia menjadi tenang. Rasa takut dari diri anak saya, takut juga karena gini, mamiku sudah bayar di UC, tapi aku masih pingin di UNER. Tapi ketika saya bilang, mami dukung kamu, kalau kamu diterima, ya sudah mami ikhlas uang mami hilang. Sehingga dia menjadi tenang. Nah, perkataan kita bisa mencabut rasa takut daripada anak kita, dari orang lain juga yang mungkin curhat cerita apa kepada kita. Berikan kata-kata yang positif. Ketika seseorang mungkin mengalami ketakutan kita ajak berdoa. Kita berikan kata-kata kita yang memberikan kekuatan. Nah, itulah ya, kuasa perkataan yang pertama kita adalah untuk bisa mencabut rasa takut. Yang kedua Bapak Ibu, kuasa perkataan yang sampai saat ini masih relevan di masa kini. Yang kedua adalah merobohkan kepercayaan yang salah mengenai sesuatu hal. Saya itu punya mama mertua itu agak totok Bapak Ibu. Iya. Pernah suatu saat saya juga punya jasa kedukaan di tempat kami. Nah, pas keponakan saya itu ikut di situ, pas mungkin ngantar jenazah atau apa. Ketika saya datang ke mertua bilang, si A jangan diajak ini, jangan diajak ke kedukaan, nanti sial. Nah, terus saya bilang, mama enggak boleh seperti itu. Apa yang keluar dari mulut kita itu doa loh. Mama saya salah tangkap, mertua saya salah tangkap. Kamu ini kurang ajar, orang tua di mulut-mulut. Ya, terkadang bagaimana menangkapnya perkataan saya, padahal saya sudah bilang, jangan bilang seperti itu. Apa yang keluar dari mulut kita itu doa, betul? Ya, maksud saya itu betul, jangan bilang seperti itu. Dia bilang, jangan ikut ke pemakaman, jangan ikut di kedukaan nanti sial. Nah, mama bilang seperti itu, kan saya harus katakan, jangan ngomong seperti itu, karena apa yang keluar dari mulut kita itu doa. Itulah. Mertua saya masih punya satu kepercayaan, tapi dengan kata-kata kita akan merobohkan kepercayaan itu. Kita harus terus belajar untuk memperkatakan hal-hal positif di dalam hidup kita, untuk membangun orang-orang sekitar kita, ya, merobohkan kepercayaan yang salah, membangun sesuatu yang betul di dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu, kuasa perkataan membinasakan orang yang tidak kita sukai, membinasakan atau membunuh. Seperti memfitnah, itu juga kuasa perkataan loh ya. Fitnah itu yang dibilang kejam sekali. Jadi membinasakan atau membunuh orang yang tidak kita sukai. Seringkali seseorang yang sakit hati, kita bisa lihat cirinya. Sakit hati itu di dalam sana loh ya, yang tidak bisa dilihat oleh siapapun.
Tapi kita akan bisa melihat ciri-ciri orang yang sakit hati. Kata-katanya itu senantiasa menyakitkan Bapak Ibu. Kata-katanya itu enggak enak didengar. Itu orang-orang yang sakit hati. Ya, dan kata-katanya itu loh bisa membunuh. Bagaimana enggak? Kalau kita memfitnah seseorang, orang itu bisa bertengkar, bisa carok kalau di Madura. Ya, sekarang yang lagi viral ya. Kalau seseorang kita nggak suka sama si A, terus kita sampaikan si B, ya, si A itu loh ngerasani kamu seperti ini. Nah, terus kita ngomong ke si B lagi, kamu dibilangin seperti ini. Apa A sama B nggak bertengkar Bapak Ibu? Ya, itu tergantung kata-kata kita. Kita itu mau menjadi pendamai atau kita mau menjadi provokator. Nah, ya, yang ketiga membinasakan atau membunuh. Yang keempat, meruntuhkan semangat. Jadi yang pertama mencabut rasa takut, yang kedua bisa merobohkan kepercayaan yang salah, yang ketiga membunuh orang yang tidak kita sukai atau membinasakan, dan yang keempat meruntuhkan semangat. Ya, seperti tadi anak saya itu pernah ketika ulangan itu dia dapat remedi mungkin ya, remedi, terus pagi-pagi datang sama saya itu nangis. Mi aku lu dapat nilai jelek. Saat saya lihat dia itu sudah rajin, tapi memang katanya itu waktu ulangan itu banyak, loh memang yang dapat jelek kamu aja tak? Enggak, banyak yang, loh ya sudah, kamu kan sudah usaha. Kenapa kamu nangis? Enggak Mi, aku takut, aku malu Mi. Enggak apa-apa, kamu sudah belajar. Ayo, kamu tetap semangat, kamu pasti bisa. Orang pinter itu enggak pernah gagal. Bisa. Kamu bisa kok. Nah, kata-kata kita ini loh, Pak, yang harus terus kita dengungkan, kata-kata yang memberikan semangat. Ya, meruntuhkan semangat atau membangun semangat bagi orang-orang sekitar kita. Saya ada seseorang yang curhat ya, ketika dia menghadapi, kan karyawan saya itu banyaknya supir. Nah, tapi di luar sana, orang bilang apa, kalau ngasuh mampir ya. Saya itu menghadapi supir yang datang ke saya, yang suaminya itu katut BW gombel ya. Datang ke saya, cerita, nangis. Nah, terus bilangnya gini, kalau saya sudah datang ke ibu, hati saya itu loh rasanya ayem. Nah, padahal mereka kebanyakan saudara sepupu kita. Tapi datang ke saya, curhat suami saya seperti ini. Saya merangkul mereka, sekalipun mereka itu ya mereka suami istri ya bukan keluarga, tapi mereka sudah saya anggap seperti keluarga. Jadi saya nasihati, terus saya kasih semangat. Nah, setelah itu dia bilang, kalau saya sudah datang ke ibu, saya itu loh tenang. Nah, berarti kata-kata saya memberi semangat. Dan itu harus kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita dicurhati seorang, Bu, aku ini loh seperti ini, suamiku, sudah, suamimu cerai aja. Loh, itu meruntuhkan semangat, bukan membangun semangat. Nah, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita harus terus belajar bahwa kata-kata ini membangun, kata-kata ini menguatkan, ya, tidak menghancurkan. Yang kelima, membangun rasa percaya diri. Bapak Ibu, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta sesuatu, kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu menolong setiap kita. Kata-kata yang membangun rasa percaya diri itu seperti apa? Ketika saya datang kepada Tuhan, saya mau memulai sesuatu. Kita harus belajar Bapak Ibu, melibatkan Tuhan di dalam setiap apa yang harus kita lakukan. Jangan kita berjalan sendiri, setelah kita mentok, kita menghadapi kegagalan, baru kita nyalakan Tuhan. Tapi kita harus melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika saya mau mengambil sebuah keputusan, saya datang sama Tuhan. Saya minta beberapa tanda dari Tuhan. Apa ini benar Tuhan?
Apa saya boleh melangkah di sini Tuhan? Tuhan kasih peneguhan. Terus saya percaya bahwa saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku percaya, aku sudah melakukan bagianku. Aku melayanimu, aku belajar untuk berbagi dengan orang lain. Bahkan Bapak Ibu ya, hambanya di tempat ini kan sering melayani di tempat kami. Tempat kami adalah menerima orang-orang dalam gangguan jiwa, pemulihan orang-orang dalam gangguan jiwa, juga ada lansia, juga ada anak-anak sekolah. Nah, bahkan kami memberi hidup kami bagi mereka. Ya terkadang ya, kalau secara manusia kami ini keluarga. Kalau kami mementingkan diri kami sendiri, tidak tahu kami sudah keluar negeri itu sudah berapa kali. Tapi seringkali ketika kami mau mengambil sebuah keputusan, saya tahu bahwa masih ada orang-orang yang membutuhkan kami. Jadi itu masih kami kesampingkan. Jadi saya lebih mengutamakan orang-orang yang membutuhkan. Nah, saya percaya, saya bilang sama Tuhan, saya sudah melakukan bagianku Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dan aku percaya Tuhan akan melakukan bagiannya. Ketika saya mau mengambil sebuah keputusan, mungkin saya mau mengambil satu bisnis ini. Tuhan aku percaya Tuhan, apa yang tanganku perbuat, Engkau buat berhasil. Itu terus saya dengungkan. Engkau buat berhasil, artinya bahwa apa? Ketika kita sudah melakukan bagian kita berusaha bekerja, kita berdoa, kita fellowship dengan Tuhan. Fellowship dengan Tuhan saya katakan itu saat teduh, ya. Pagi saya jam 4 saya bangun. Saya bangun persekutuan dengan Tuhan. Sebelum tidur jam 11 kadang saya datang sama Tuhan memuji menyembah Tuhan. Saya bangun persekutuan dengan Tuhan. Saya juga bekerja Bapak Ibu. Saya mempunyai usaha yang enggak besar yang bisa mensupport pelayanan saya. Saya juga bekerja. Saya melayani. Jadi saya sudah melakukan bagian saya dan saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya ketika kita meminta dengan tulus. Membangun rasa percaya diri. Ya, ketika kita sudah melakukan bagiannya. Saya ngomong selalu sama Tuhan, apa yang tanganku berbuat Tuhan, Engkau buat berhasil. Ya, membangun rasa percaya diri. Ya, yang kelima, yang keenam, menanamkan prinsip kebenaran. Jadi 6 kuasa perkataan. Yang pertama, kita dapat mencabut rasa takut. Yang kedua, merobohkan kepercayaan yang salah. Yang ketiga, membunuh atau membinasakan orang yang tidak kita sukai. Yang keempat, meruntuhkan semangat. Yang kelima, membangun rasa percaya diri. Yang keenam, menanamkan prinsip kebenaran. Gimana menanamkan prinsip kebenaran? Kita mempunyai anak kecil Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, nasihati berulang-ulang. Berulang-ulang ketika dia mau tidur, ketika dia duduk, ketika dia berdiri. Ya, kita harus terus, mulut kita sebagai orang tua, kita harus tanamkan kebenaran pada diri anak-anak kita. Ya, saya selalu katakan kepada anak-anak, masuk surga itu enggak bisa rombongan. Bener enggak? Iya, enggak bisa rombongan. Kita harus tanamkan kebenaran kepada anak-anak kita supaya mereka hidup di dalam kebenaran. Karena ketika nanti orang tua kita sebagai orang tua dipanggil oleh Tuhan, anak-anak menjalani kehidupannya sendiri. Jadi kita tanamkan prinsip kebenaran terus berulang-ulang. Bapak Ibu Saudara, mungkin seringkali kita sebagai orang tua waktu kita enggak ada. Ya, saya itu sebagai istri, sebagai ibu, saya itu pagi harus nyiapkan makan anak-anak, suami, saya harus nangani pekerjaan sendiri. Saya memang ada karyawan yang nangani pembukuan, tapi finalnya ada di saya. Sampai membuat invoice, cetak faktur pajak, itu dari saya sendiri. Ya, belum pelayanan. Tapi saya memberikan waktu buat anak-anak saya. Ketika pagi mau berangkat sekolah,
kami duduk, nyanyikan satu pujian, berdoa, terus saya tumpang tangan, saya berkati mereka. Anak saya 3 Bapak Ibu, yang 1 sudah dipanggil Tuhan. Tinggal 2 sekarang, yang pertama kelas 3 SMA, yang 1 kelas 6, yang nomor 3 kelas 6. Nah, saya ajak bergandeng tangan, saya berdoa, saya tumpang tangan. Terus mereka berangkat sekolah. Saya selalu tanamkan prinsip-prinsip kebenaran. Sekali Yesus tetap Yesus, apapun yang terjadi, kehidupanmu nanti ke depan, itu tidak mudah. Tapi ketika kamu mempercayakan hidupmu sama Tuhan, kamu melakukan bagianmu dengan baik, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, kamu akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua tanamkan prinsip-prinsip kebenaran di dalam kehidupan keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kita bangun hubungan di dalam keluarga. Kita harus tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu yang harus nyata di dalam hidup kita. Kita terus dengungkan prinsip kebenaran. Ya, jadi 6 hal. Ada 1 hal lagi Bapak Ibu tentang sebuah perkataan supaya kita lebih hati-hati. Atau mungkin kita sebagai orang tua memperkatakan hal-hal yang baik. Ada orang tua itu ya yang sering kali perkataannya tidak membangun. Malah mengutuk anak-anaknya. Kalau sudah marah anaknya dikutuk, awas nanti kamu mati ketabrak mobil. Ada loh Bapak Ibu. Ya, tapi kita tahu bahwa kutuk tanpa alasan juga nggak akan terjadi. Tapi kutuk itu juga akan terjadi kalau kita tidak melepaskan kutuk itu. Maksudnya kalau kita ya, misalkan mungkin orang tua enggak tahu mengutuk kita seperti apa. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, kutuk itu tidak akan berlaku dalam hidup kita. Amin. Ya. Kita coba baca di dalam ini ayat 2 ayat terakhir. Yosua pasal 6 ayat yang ke-26. Yosua pasal 6 ayat yang ke-26, coba di slide kita baca supaya enggak ada yang ngantuk, mungkin waktunya enggak lama lagi, sebentar. Ya. Yosua pasal 6 ayat yang ke-26, coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya. Saya lanjutkan di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-34. Slide dikeluarkan, saya akan bacakan 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Amin. Ini kutuk yang diucapkan oleh Yosua terjadi setelah berapa ratus tahun. Mungkin ada 300 tahun. Zamannya Yosua sampai di zaman raja-raja. Kutuk itu terjadi. Jadi di atas kita Bapak Ibu, ada orang tua yang mungkin melakukan dosa apa, dosa perzinahan, dosa apapun itu. Nah, kita sebagai anak-anaknya, mari kita belajar untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kutuk itu lepas dari kita, amin. Ya, kutuk itu ada, nyata ini di dalam Yosua pasal 6 ayat 26, digenapi di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Kutuk yang diucapkan oleh Yosua terjadi. Di atas kita ada orang tua, ada lagi kakek nenek kita yang enggak tahu dulunya mungkin ada yang mencari pesugihan atau apa, yang katanya nanti anak cucunya akan mendapatkan warisan, enggak tahu warisan apa. Ya, kalau orang tua kakek nenek cari pesugihan, warisannya apa buat anak cucu? Enggak ada. Karena kekayaannya sudah diambil sama mereka yang cari pesugihan. Jadi anak-anaknya
hidupnya pasti sengsara. Tapi kalau kita mau melepaskan kutuk itu dan kita hidup dengan kebenaran firman Tuhan, hal-hal baik yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita nggak tahu orang tua, kakek nenek kita dulu melakukan apa. Tapi yang penting saat ini kita berjalan bersama dengan firman Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya. Kutuk apapun gak akan pernah bisa mendekati kita. Amin. Ya. Coba buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Saya akan bacakan cepat aja ya. Mengajarkan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hikmat Tuhan memberikan kita untuk mulut kita, untuk mengajar, untuk menegur seorang akan yang lain. Ya, dengan kita mengucap syukur. Mulut kita lebih baik dipakai untuk mengeluh atau dipakai untuk bersyukur. Itu pilihan. Ya. Kalau kita kembali kepada bangsa Israel yang suka bersungut-sungut, tidak masuk ke tanah Kanaan. Apa kita mau? Kita enggak mau, kita tidak akan mau. Kalau kita selalu jadi orang yang bersungut-sungut, kita tidak akan melihat kebaikan Tuhan. Mulut yang sama lebih baik kita gunakan untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan, daripada untuk mengeluh. Ya. Dalam Efesus 5 ayat 4, saya bacakan dalam terjemahan lain. Juga janganlah ada di antara kalian yang mengucapkan kata-kata jahat, kotor, atau kata-kata yang tidak berguna. Hal itu tidak pantas bagi kita, tetapi hendaklah kita bersyukur. Saya pakai terjemahan sehari-hari Bapak Ibu, yang lebih mudah untuk dimengerti. Ya, jadi jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Orang di jalan ya, ketika disalib apa bilangnya? Sudah wis tidak bisa dikatakan. Kalau kita sakit hati, wah kata-katanya kita belajar. Ya, yang akhirnya krek itu loh ya. Nah, ada yang masih mengatakan itu? Ketika disalib dengan keras sekali langsung mulut kita keluar krik gitu. Ada yang tahu? Tahu pastinya. Tapi kita anak-anak Tuhan harus belajar. Ya, untuk membangun setiap perkataan kita. Jangan kita menjadi batu sandungan, tapi kita mau untuk menjadi teladan. Melalui perkataan kita, kita harus belajar untuk menjadi teladan. Pergunakan lidah kita untuk memuliakan Allah. Kuasai hati kita dan berkata-katalah yang memberikan berkat bagi orang lain. Kita harus konsisten dalam menggunakan lidah, sama seperti sebuah pohon. Tidak bisa mengeluarkan dua jenis buah. Memang ada, pohon mangga berbuah apukat. Enggak ada kan? Nah, pohon mangga selalu satu buah mangga. Demikian juga lidah kita. Kalau kita sudah nyatakan diri kita sebagai anak-anak Tuhan, setiap kata-kata kita, jangan kata-kata yang kotor. Kata-kata kita adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun iman, membangun hidup, sehingga kita itu menjadi teladan, bukan menjadi batu sandungan. Ya, anak-anak di sekolah, apalagi di sini ada banyak anak muda. Ya, di luar sana pergaulan yang buruk. Pernah suatu saat ketika saya malam itu ada di Tretes makan sate ya. Saya sama suami sama anak-anak, ngumpullah anak-anak muda. Anak-anak muda ganteng-ganteng, cakep, ada ceweknya juga. Ya ampun kata-katanya. Telinga ini panas Pak, Bu, ketika mendengar kata apa itu, cuk itu loh ya. Itu luar biasa. Saya sampai ngeri, terus akhirnya saya ajak suami sama anak saya pergi keluar. Itu anak muda cakep-cakep, mungkin usia SMA sama kuliah kayaknya. Waduh, luar biasa di luar sana. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, mari kita bangun setiap perkataan kita. Kita di luar miliki komunitas yang baik.
Anak-anak muda miliki komunitas orang-orang percaya membangun iman supaya kalian menjadi teladan. Jangan kalian ikut-ikut di dalam situ. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Boleh berteman, tapi jangan masuk di dalamnya sehingga kalian bisa lebur sama menjadi jahat. Ya, kalau kalian mampu, masuklah untuk menjadi terang. Tapi kalau dirasa enggak mampu, jangan masuk ke dalam. Supaya kalian tidak ikut-ikutan menjadi enggak baik. Ingat, kalian masih muda, yang muda di luar sana. Untuk memiliki pergaulan yang baik. Jauhkan diri kita dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Mulut kita juga ibarat sebuah mata air. Tidak mungkin mengeluarkan air tawar dan air asin. Kita tidak boleh sebentar menggunakan lidah kita untuk memuji Tuhan, tetapi kemudian mengeluarkan kata-kata kutuk dan caci maki. Ya, kita harus pilih Bapak Ibu. Mulut kita pergunakan untuk bersyukur supaya menjadi berkat bagi orang lain, atau kita mengeluh, itu pilihan. Karena setiap kata yang keluar dari lidah bibir kita, itu kelak harus dipertanggungjawabkan. Kata-kata yang membangun, ibarat siraman air di tengah udara yang panas. Kata-kata yang membangun, itu akan membangkitkan semangat bagi orang-orang yang lemah, yang mungkin mengalami masalah. Kata-kata yang membangun, itu yang akan membuat orang bangkit dari keterpurukan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata pemfitnah, itu akan menghancurkan, akan merobohkan, dan semuanya itu akan habis, dan kita tidak menjadi berkat, tapi kita menjadi batu sandungan. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, amin. Siap untuk memperkatakan hal-hal yang membangun. Lambaikan tangan kita. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Ya, itu tadi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya tentang kuasa perkataan. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita itu mau mencabut rasa takut. Bisa merobohkan kepercayaan yang salah melalui kata-kata kita. Kata-kata kita yang enggak bagus bisa juga membinasakan. Bisa meruntuhkan semangat, namun juga bisa membangun rasa percaya diri. Dan katakan setiap kata-kata kita menanamkan prinsip yang benar di dalam hidup keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk main musik. Pujikan refnya yang terakhir. Biarlah mulut kita pergunakan untuk menyembah Tuhan. Sebagai janji iman kita seperti pujian yang sudah kita pujikan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, untuk mengamini setiap firman yang kita dengar. Kita mau lakukan dalam hidup kita, supaya kita hari lepas hari menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Katakan engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Biarlah ini menjadi janji kita Bapak Ibu. Kau yang Memakai setiap mulut kita untuk menyembah Tuhan. pulihkanku
Karena Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Tuhan yang harus kita sembah melalui lidah bibir kita. Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu katakan engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Kau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Sekali lagi engkau ku sembah, Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Katakan dengan iman Bapak Ibu, seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Katakan dengan sungguh Bapak Ibu, seumur hidupku, ku mau menyembahmu. biarlah ini menjadi pernyataan iman setiap kami di tempat ini Bapa. Seumur hidupku, ku mau menyembahmu. Dan biarlah melalui firman kuasa perkataan ini Tuhan, boleh mengubah mindset kami, bahwa mulut kami, lidah bibir kami